ibadah hari Minggu ini. Seminggu ya berlalu ya ibadah kita ya. Gimana, apa kabar guru? Luar biasa. Luar biasa. Kita ikutin dulu yaya kita yang biasa ya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Keras ya. Keras ya. Coba diri semua yang di rumah, diri semua. Ya. Keras ya. Ajak orang tuanya juga, mama bapaknya ya. Kita dengarkan ya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Wah, sudah semakin semangat ya Maria. Kita mau bernyanyi dulu memuji nama Tuhan ya. Jadi kita mau lihat semangatnya gimana anak Tuhan yang tetap semangat stay di rumah tapi tetap memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi hati penuhnya ya. Hatiku penuh nyanyi.
Shalom adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami dan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Berkati kami Tuhan, sehingga kami bisa mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Buka Alkitabnya di Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang Bibi mau kasih tahu buat adik-adik sekolah minggu, di kitab Amsal ini berisi hikmat dan didikan. Kalau adik sekolah minggu mau melakukan hal yang baik, perbanyaklah membaca kitab Amsal. Tema kita hari ini adalah ayah. Tema kita hari ini adalah ayah. Ayo adik-adik sekolah minggu, yang terlintas pertama sekali di kepala kalian tentang ayah apa? Pertama adalah orang yang kita sayangi. Yang kedua, orang yang kita kagumi atau orang yang kita banggakan. Pastilah anak-anak sekolah minggu bangga mempunyai ayah kan? Baiklah, Bibi mau cerita satu kisah. Di tahun 1998 terjadilah gempa yang sangat besar di negara Armenia. Negara Armenia itu dikelilingi oleh Turki, Iran, dan Georgia. Dialah berada di tengah-tengah mereka. Terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. 50.000 lebih orang tewas saat itu. Setelah beberapa hari, koran lokal itu menerbitkan berita seperti ini. Ada seorang ayah mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Biasa kan sama seperti anak-anak sekolah minggu, kalau pergi ke sekolah, ayahnya sering mengantar atau ibunya, orang tuanya lah pada umumnya ya. Ayah tersebut pun demikian. Sampai di sekolah anaknya, dia menurunkan anaknya dari mobil, lalu bilang, "Bye-bye, I love you, see you later." Karena di sana nggak ada bahasa Indonesia ya. Jadi demikianlah ayahnya melepaskan anaknya. Sang anak pun pergi menuju kelas, dan ayah pun memutar balik mobilnya untuk pergi bekerja. Tidak berapa lama ayahnya merasakan ada getaran yang sangat kuat. Lalu si ayah melihat dari kaca spionnya, melihat bangunan sekolah anaknya runtuh. Secara panik dia cepat memutar mobilnya, lalu menuju ke sekolah anaknya. Dilihatnya sekolah anaknya sudah runtuh, sudah menjadi puing-puing batu. Tanpa pikir panjang, sang ayah menuju puing-puing itu. Lalu tanpa sadar lagi, dia mengambil puing-puing batu itu, melempar keluar, di mana dia merasa letak posisi kelas anaknya.
Orang-orang berteriak, "Pak, Pak, kita tunggu aja bantuan." Tapi sang ayah tidak memperdulikan teriakan ayah-ayah dari luar. Sampai beberapa jam dia tetap melakukan hal yang sama. Setelah beberapa jam, dia mendengar ada teriakan dari dalam puing-puing bangunan tadi. "Tolong, tolong!" Lalu si ayah pun berteriak lagi, "Siapapun di sana, tolong saya!" Berkali-kali sang ayah berteriak minta tolong. Lalu beberapa orang pun ikut membantunya sampai anak-anak itu keluar dengan selamat. Ada 13 orang berserta dengan gurunya. Lalu si anaklah termasuk salah satu di antara mereka. Si anak pun pergi kepada ayahnya lalu memeluk ayahnya. Apa katanya kepada ayahnya? "Saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa ayah akan pasti datang menolong kami, menolong kita," katanya. "Itu yang sudah saya katakan kepada mereka, ayah," katanya. Tanpa berpikir panjang, sang ayah pun memeluk, mencium anaknya. Dari kisah ini adik-adik sekolah minggu, apa yang kita lihat di sana? Ada dua kisah yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah kisah ini adalah nyata. Ini adalah kisah nyata. Yang kedua, kita melihat bagaimana sayang seorang ayah kepada anaknya. Kita sudah bercerita tentang sayangnya ayah kepada seorang anak. Lalu saya mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu, bagaimana kita terhadap ayah atau ibu kita atau orang tua kita? Ayah menunjukkan rasa sayang dengan berbagai cara. Coba kita lihat dulu gambar yang pertama. Kita melihat di sana ada ayah menggendong anak. Adik-adik pernah enggak digendong ayahnya seperti ini? Kalau Bibi dulu seringkali digendong seperti ini. Dan yang gambar kedua, coba kita lihat gambar kedua. Ada seorang ayah sedang bercerita dengan anaknya. Buat anak-anak remaja saat ini, mungkin ayah sudah bisa menjadi teman curhat, teman berbagi cerita, cerita tentang pengalamannya di sekolah, cerita tentang bagaimana perasaannya melakukan daring saat ini. Sudah bisa menjadi teman berbagi. Lalu gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, kita lihat keluarga yang sedang berkumpul, bercerita bersama, bergurau bersama. Kita nampak keluarga ini sangat bahagia. Bibi mau tanya lagi, apakah adik-adik sekolah minggu masih pernah melakukan seperti gambar yang ketiga ini tadi? Atau sudah sibuk dengan HP-nya masing-masing? Sudah lupa waktu? Tidak ya, masih ada waktu berbagi bersama anggota keluarganya. Lalu, Bibi mau tanya tadi, kita sebagai anak bagaimana? Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayo, Tuhan menuntut kita hormat kepada orang tua kita. Hormat yang bagaimana? Kita harus sopan dan patuh kepada orang tua. Bagaimana patuh kepada orang tua? Kak, Bang, tolong mama sapu rumah kita. Iya, Ma. Tunggu setengah jam, belum lagi. Mama lagi berteriak, Bang, Kak, tolong sapu rumah kita. Iya, bentar lagi. Sampai hari menjadi siang, belum lagi dilaksanakan. Semuanya gara-gara
Tentu anak-anak Tuhan tidak ya. Sopan dan patuh kepada orang tua. Itu yang diajarkan Tuhan kita. Anak bertanggung jawab memelihara kehidupan orang tuanya. Bagaimana tanggung jawab kita memelihara orang tua kita? Nanti kalau misalnya orang tua kita sudah menjadi sangat tua, sudah berumur 80 tahun misalnya, 70 tahun misalnya, anak sekolah minggu jangan pernah mengantarkan orang tuanya ke panti jompo ya. Tidak, anak-anak Tuhan tidak ada seperti itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus menyayangi orang tua kita sama seperti orang tua kita saat ini menyayangi kita, mencukupi kebutuhan kita. Banyak sekali orang tua mengungkapkan rasa sayangnya kepada anak-anaknya berbagai cara. Bisa dengan pelukan, mama, papa, saya dapat nilai 100 loh. Ih, anak mama hebat, anak papa hebat, sini mama peluk. Bisa jadi kan? Bisa jadi anak-anak, pak, mak, saya mau belikan es krim. Ayo kita beli. Mau beli di mana? Di Indomaret yuk. Mama, saya mau beli boneka atau mobil-mobilan misalnya. Yuk kita beli. Sampai di toko yang bagaimana nak? Memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Bisa juga seperti elusan yang lembut. Saat mau tidur, kepalanya diusap-usap, dinyanyikan Nina Bobo, ya enggak? Jadi banyak sekali cara-cara orang tua mengungkapkan rasa sayangnya kepada anak-anak Tuhan. Jadi maksud dari hormat dan patuh tadi seperti apa? Seperti Bibi bilang tadi, jangan dilupakan sopan dan patuh kepada orang tua. Apa yang dikatakan orang tua kita, mohon dilakukan. Dan memelihara kehidupan orang tua kita sampai nanti Tuhan memanggilnya kembali. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, sebelum Bibi akhiri, mari kita dengarkan satu video lagu doa buat mama papa. Mari kita dengarkan.
Setelah kita lihat lagu tadi, kita harus banyak berdoa ya. Kita harus banyak berdoa supaya orang tua kita bahagia, supaya orang tua kita sehat-sehat, supaya lanjut umurnya, bersukacita dia menjalani kehidupan ini. Bibi mau kasih untuk bahan ingatan bagi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu khususnya. Berbahagialah yang masih memiliki orang tua, lakukanlah yang terbaik untuknya, sayangilah mereka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini guru sekolah minggu kami sudah menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Berkati firman yang disampaikan supaya anak-anak sekolah minggu bisa mengerti dan bisa mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, menyayangi orang tua, menghormati orang tua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahannya, kita berikan persembahan kita buat Tuhan dengan kita menyanyikan lagu Isengin Kami Engkau Bapa. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih tetap menyertai kami, anak-anak Tuhan yang masih setia beribadah pada saat ini. Kami menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan, mendoakan teman-teman kami, pelayan-pelayan KKR yang sudah mengambil bagian, pemusik kami yang sudah ikut ambil bagian, tim multimedia kami yang sudah ikut bagian pada ibadah hari ini. Berkati kami semuanya Tuhan, supaya kami dengan bijak menjaga kesehatan kami. Lindungi kami kemanapun kami berada. Mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan, sehingga kami tetap mampu melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu pada saat ini yang mengikuti ibadah dari rumah. Berkati satu persatu anak-anak Tuhan ini, sehingga tetap rindu untuk ikut beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat kondisi negara kami ini. Tuhan yang memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh bijaksana di dalam mengaturkan negara kami ini dengan kondisi yang seperti ini Tuhan. Mampu mereka membawa bangsa ini menjadi bangsa yang taat aturan, sehingga kondisi kami ini kami bisa menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah yang sedang mengikuti daring dari rumah maupun yang sudah menyelesaikan di tingkat SMP, SMA yang akan melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi lagi. Tuhan memberkati mereka, menunjukkan jalan kepada mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan boleh mereka jalani dan
peroleh keinginan mereka. Bapa yang di sorga, campur tangan dengan segala usaha-usaha yang telah dilakukan, sehingga keinginan-keinginan anak-anak kami bisa tercapai. Beri petunjuk kepada mereka melalui orang tua, melalui teman-teman atau sahabat-sahabat mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menemukan jalan yang terbaik untuk mencapai pendidikan yang mereka inginkan. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan sekolah minggu pada minggu depan, kiranya Tuhan memampukan mereka untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi terakhir keputusan kita untuk mengikut Yesus. Kita bernyanyi mengikut Yesus, keputusan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita mengucapkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Sampai ketemu, selamat hari Minggu. Ya.